Ini yang diajarkan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum ajal sampai. Matikan diri ini sebelum usia itu selesai. Nah, itu makna mati dalam pandang hakikat. Dia mati di dalam hidup. Kalau mati dalam pandangan ilmu fikih, ilmu syariat, betul-betul lepasnya ruh daripada jasad ini. Ketika ruh lepas daripada jasad, disitulah dikatakan namanya mati. Namun mati orang hakikat tidak seperti itu memahaminya. Mati di dalam hidup, mati sebelum usia umur itu habis. Jadi yang mati itu apa? Yang mati itu adalah rasa keakuan dirinya, yang merasa diri yang berbuat. Itu yang dikatakan orang yang telah mati dirinya, itu yang disebut diri yang la haula wala quwata illa billah. Disitulah duduknya almarhum itu. Jadi yang dikatakan almarhum itu adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita masih ada keakuan diri, belum disebut almarhum, tapi al-mal'un namanya, orang yang dilaknati Allah. Di mana letaknya al-mal'un? Orang yang dilaknati Allah, karena Nabi katakan wujuduka zanbun, adanya wujud dirimu yang merasa dirimu yang berbuat, itu adalah dosa. Disitulah kita itu mendapatkan kemurkaan Allah tadi itu. Letaknya kita mendapatkan kemurkaan Allah karena pada saat itu kita sudah merampas dan merampok haknya Allah itu. Merampok hak Allah itu maksudnya Allah bersifat wujud. Lalu kita merasa pula kita bersifat wujud. Itu sudah merampok hak Allah. Allah bersifat mendengar dan melihat. Kita merasa pula bersifat melihat dan mendengar. Itu sudah merampok haknya Allah. Padahal diri kita di hadapan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya dikatakan Allah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada dirimu, kamu melihat mendengar, itu sebenarnya kamu melihat mendengar itu adalah nisbi, tidak yang sebenarnya. Nah, ma indakum yanfadu tidak sebenarnya. Wa ma indallah baqi. Yang sebenarnya yang kekal abadi itu aku. Yang melihat itu aku yang sebenarnya. Yang mendengar itu aku yang sebenarnya. Kamu nggak ada. Nah, kalau kamu tidak ada, lalu siapa sebenarnya diri kita ini? Kalau dibilang diri kita tidak ada, diri kita ini adalah kenyataan untuk memandang dan menyaksikan akan dirinya Tuhan. Ainullah. Nah, itu tuh. Diri kita ini tempat memandang nyatanya dirinya Allah. Makanya walaupun kita punya diri, tapi dirinya kita ini bukanlah punya keakuan diri kita. Tapi diri kita ini adalah punya keakuan dirinya Allah. Walaupun Ebit yang bernama Ebit, tapi yang bernama Ebit itu bukanlah kenyataan diri Ebit, namun kenyataan dirinya Allah. Walaupun kita disebut namanya manusia, tapi manusia kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut orang oleh orang, tapi orangnya kita ini sebenarnya bukanlah kenyataan akan diri kita. Lalu siapa orang, siapa insan, siapa diri kita? Orang, insan dan diri kita itulah ainullah, nyatanya diri Allah. Disitulah Allah mengatakan melalui nabinya, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka dirinya lah yang nampak, dirinya lah yang berbuat. Disitulah letaknya Allah itu disebut namanya batin, tapi batinnya itu tersembunyi pada segala yang ada ini. Dia batin, dia tersembunyi pada segala yang wujud. Jadi yang bisa mengenal akan rahasia wujud batin yang sudah nyata dari segala yang wujud tentu adalah orang yang mengenalnya. Sebab orang yang mengenal itu adalah orang yang telah mampu menyaksikan akan kewujudan Allah. Makanya jangan kita tertipu untuk memandang dan melihat bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa itu tidak lain adalah tempat memandang nyatanya akan dirinya. Jadi orang yang tidak mampu memandang akan kewujudan Allah dalam bentuk segala rupa, itu karena dia belum mampu mengenal akan kewujudan Allah yang sebenar-benarnya itu. Itu yang pertama kata Nabi.
makom tauhid namanya. Jadi makom tauhid itu makom mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah itu tidak lagi terpandang alam dan diri kita ini, ya, dalam rahasia diri kita, melainkan yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata yang nyata pada alam, nyata pada diri kita dalam bentuk rupa yang berbeda. Tapi kalau masih ada terpandang sesuatu selain daripada diri Allah, kita belum mengesahkan Allah namanya. Tauhid itu mengesahkan Allah, mengesahkan zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Itu yang tauhid itu. Makanya caranya itu hapuskanlah alam dalam pandangan hati dan nyatakanlah Allah dari segala yang wujud. Bahwa dari segala yang wujud ini, inilah yang disebut namanya ainullah. Nyatanya tempat memandang dirinya Allah itu. Termasuklah akan diri kita. Diri kita ini juga tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna. Makanya insan itu bukan kita. Insan itu aku, kata Allah. Makanya Allah bilang al-insanu siri. Insan itu bukan dirimu. Insan itu adalah diriku, rahasia aku. Kalaulah insan itu rahasia aku, itu maknanya rahasiaku itu tiadalah diriku sendiri. Dirimu itu adalah diri aku. Diri aku inilah sebenarnya dirimu. Kalaupun dirimu adanya dirimu bukanlah sesungguhnya dirimu, tapi diri aku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belum mampu menyaksikan Tuhan, ya, pada makom tauhid, minimal kita turun pada makom muraqabah. Muraqabah itu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi hadirkanlah rohanimu, jiwamu kepada Allah, bahwa Allah betul-betul sedang menyaksikan akan dirimu. Di sini yang disebut namanya permainan rasa.